kemungkinan besar, ya kan, dugaan saya, prediksi saya, hakim tidak akan mau melakukan penundaan itu. Jadi Ya, sudah tidak ada hambatan lagi untuk Prabowo Gibran saya begitu ya kira Bang ya, begitu. secara hukum begitu Secara ya, apalagi hukum kemarin begitu. sudah ditetapkan oleh KPU begitu ya. Oke. betul. Gini Bang, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, kuasa hukum 2 atau 3 hari yang lalu begitu, hari Selasa lalu kalau tidak salah, kuasa hukum ini diundang oleh Pak Prabowo dan Gibran untuk makan malam ya, kalau nggak salah, Oh, makan iya, malam iya, bareng. iya. Itu kira-kira makan malamnya itu ada pembahasan apa? Apakah Oh. hanya sebatas ucapan terima kasih karena sudah berkontribusi di MK atau mungkin ada hal-hal lain Bang? Jadi memang secara profesi tanpa diundang makan pun kami sebagai kuasa hukum kan harus melaporkan kepada klien kan. Kan klien namanya istilahnya ini. Tapi ya itulah baiknya Pak Prabowo. Belum kita lapor dia langsung undang gitu. It's very good kan. Nah, di sana memang kita berbicara, kebetulan saya lama sekali bicara bisik-bisik dengan Pak Prabowo. Ya banyaklah yang diceritakan pada kita. Tapi secara umum yaitu yang sudah pernah saya sampaikan di media, memang dia mengatakan bahwa beliau mengatakan jangan sampai ada yang mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan dia di step berkali-kali tuh. Nah, saya menangkap gitu loh. Memang kan kita lihat narasi-narasi di publik kan ada terkesan kan memecah belah itu. Bahkan ini analisa saya pribadi. Saya nggak mau mengatakan ini analisa siapa-siapa. Kan itu Pak Prabowo harus akan bertemu dengan Mega, ya kan? Ya. Dalam hati saya, kalau akan bertemu dengan Mega, itu kan terus ke posisi Pak Jokowi di mana? Kan pikiran saya gitu. Ini apakah itu? Tapi kejawab nggak sama Pak Prabowo ketika pertemuan malam itu? Ada pertemuan nggak sih? Ini kita wartawan juga bertanya-tanya nih Bang. Ya secara di umum tidak disampaikan. Ketika di meja makan malam itu nggak Tapi disampaikan? kepada saya pribadi saya ngomong, tapi saya nggak boleh saya sampaikan di sini. Iya atau nggak kira-kira mau ketemu? Ya itu nanti tanya Pak Prabowo sendiri, lebih Pak Prabowo yang jawab lah. Tapi saya tahu. Oke, penasaran nih kita nih. Tapi sebenarnya apa sih poinnya, gimana sih poin memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu? Apakah soal rame-rame di luar rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati atau mungkin ada aspek lain Bang yang disampaikan Bang? Iya, Itu pertama itu Pak Prabowo, satu. ya? Jadi sekarang kan kita lihat narasi ya, saya nggak nyebutkan orang ya. Seakan-akan kan Prabowo seakan-akan mau bergabung dengan Mega. Tapi tidak pernah membicarakan Jokowi terus posisinya di mana. Nggak mungkin dong, Pak Prabowo berpartner dengan Pak Jokowi. Nanti disuruh Pak Prabowo ke Mega sendiri, terus Pak Jokowi nggak ada. Itu mungkin analisis saya juga kan nggak tepat juga kan. Kalau mau bergabung ya bergabung semua dong. Ada Pak Jokowinya, ada Bu Meganya, ada Pak Prabowo-nya. Dari versi saya itu begitulah menjadi hal yang bagus kan. Kalau mau benar-benar nggak boleh bergabung sebagai sebagian gitu loh. Parsial itu nggak boleh gitu loh. Tapi saya nggak tahu apa itu ya. Tapi yang pasti dia bilang nggak boleh ada yang mengganggu beliau katanya gitu ya. Nggak boleh ada yang memecah belah mereka berdua gitu. Nah soal yang lain-lain sih banyak sih diceritain, tapi mungkin Anda baiknya tanya Pak Prabowo lah ya. Tapi ini kita masih penasaran nih Bang. Jadi informasi soal wacana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu mengganggu Pak Prabowo? Dia tidak pernah ngomong merasa begitu. Terganggu nggak dengan informasi itu? Karena kan pesannya jangan ada di luar sana yang berusaha untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bisa saja. Merasa terganggu? Bisa saja. Tanya Pak Prabowo juga, tapi saya merasa itu bisa saja gitu loh ya. Ya kan? Analisa saya pribadi nih, menurut saya kalau mau bergabung, ya semua harus selesai dong semuanya dong. Karena gini ya, Pak Prabowo ini orang yang setia berkawan. Ini betul-betul saya akui itu. Saya juga pernah keras ngomong itu, Pak Oto harus kenal saya, kawan tetap kita harus setia. Kita harus ingat orang yang berjuang dengan kita. Pak Jokowi itu betul-betul telah berjuang dengan kita, dia bilang. Nah, istilahnya artinya komit dia di dalam apanya itu, perjuangan masuknya itu adalah semacam orang baik gitu loh. Dia kan satu kabinet kan. Saya agak tiba-tiba kepikiran gini.
Kenapa Pak Prabowo mengatakan bahwa tolong sampaikan di luar sana, dan ini disampaikan kepada para kuasa hukumnya, kepada kuasa hukum 02, tolong sampaikan di luar sana, jangan ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengganggu hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apakah kalau misalkan ada yang merasa terganggu, jangan-jangan akan digugat nih, karena ngomongnya melalui kuasa hukum? Ya, Pak Prabowo tidak bilang tolong disampaikan ke luar sana, nggak ada Enggak, itu. oke. Pak Prabowo waktu berbincang dia bilang teman-teman semuanya ini baru permulaan daripada pekerjaan kita. Kita udah menang, tapi kita nggak boleh jumawa. Mulai hari ini kita mulai bekerja dengan baik, masih banyak pekerjaan yang akan kita lakukan ke depan, ya kan? Nah kedua, dia bilang saya tidak mau jangan sampai orang bermimpi untuk memecah belah antara saya dengan Pak Jokowi, gitu. Nah memang kita berpikir kenapa ada isu itu. Nah ada sih yang disampaikan juga yang lain, ya, tapi mungkin ya beliau merasa mungkin terganggu ya dengan adanya situasi pemberitaan-pemberitaan. Nah kami menangkap ya. Memang pemberitanya kan masif banget tuh. Mengatakan bahwa Prabowo akan bertemu dengan Ibu Mega. Saya pribadi berpikir kalau Pak Prabowo bertemu dengan Pak Ibu Mega, lantas di mana Pak Jokowi? Mungkin itu maksudnya dia. Nah saya hubungkan lagi dengan selalu Pak Prabowo itu berdua sama saya pernah ngomong itu. Sebagai hidup harus berjiwa besar, harus setia, bela kawan, tidak boleh berkhianat. Selalu begitu Pak Prabowo. Jadi terus saya mikir, jangan-jangan begitu ya kan? Beliau kan sudah dijadikan jadi Menteri Pertahanan, Pak Jokowi Presiden. Mereka sudah komit, Gibran ada di sana. Jadi saya melihat dia ini tidak mau, dia ingin menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Dan itu diwujudkan dengan dalam beberapa hal. Kalau setiap bicara begitu, dan selalu dia puji Pak Jokowinya, gitu loh. Jadi saya pikir, makanya saya bilang waktu di wawancara itu, saya terharu loh gitu loh. Bahkan dia adalah presiden elect, presiden terpilih, masih konsisten mengatakan seperti itu. Wah saya pikir kalau begini presiden kita, saya yakin bagus negara kita ini. Oke, kita tinggalkan dulu sejenak persoalan presiden, persoalan PHPU. Soal gugat-menggugat di pengadilan begitu. Tapi kita ini ingin mengingat lagi, Bang Oto, seorang pengacara handal ini juga dulu namanya sangat booming sekali ketika kasus Cyanida, Bang. Kita ingat, Bang, kasus Jessica Mirna. Dahulu saja. Dahulu dan dahulunya dan sekarang juga bercanda, gitu, Bang. Bercanda. Enggak lah, siapa nggak kenal pengacara handal seperti Abang. Tapi begini, Bang, kabarnya katanya mau mengajukan PK ya, Bang, ya, untuk Jessica. Ya, jadi jadi kita tahan dulu pemirsa, karena ini kemarin sempat ada filmnya Bang ya, dan cukup menarik perhatian meskipun sudah beberapa tahun kasus ini berlalu, tapi kemudian menguak lagi pemirsa. Kita nantikan jawaban dari Bang Oto sesaat lagi, tetaplah bersama kami.